Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu. Hari ini kami masih dapat melanjutkan pembelajaran kami. Tuhan memberkati anak-anak kami yang ada di rumah. Biarlah mereka boleh dapat belajar dengan baik, dan apa yang mereka akan pelajari dapat mereka pahami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita di pembelajaran 1 dan 2, tema 2, subtema 3, bermain di lingkungan sekolah. Nah, pada pembelajaran sebelumnya di tema 1, kalian telah belajar tentang kata tanya. Nah, silahkan kalian buka pada halaman bukunya pada halaman 81. Di situ terdapat sebuah gambar dan kata tanya. Jadi kata tanya ini kita akan buatkan kalimat menggunakan kata tanya. Jadi kita akan membuat pertanyaan dengan kata tanya yang sudah disiapkan. Oke. Ya. Coba perhatikan kalimat tanya pada halaman 81. Ya, di sini Ibu Guru telah menyiapkan kalimat tanyanya, di mana ada 5 kalimat tanya. Yang pertama, kalimat tanya di mana? Di mana mereka bermain? Kemudian yang kedua, kapan mereka bermain? Ya, kalimat tanyanya kapan? Apa yang mereka permainkan? Kalimat tanyanya apa? Siapa yang bermain di halaman sekolah? Kalimat tanyanya siapa? Kemudian, mengapa mereka bermain? Kalimat tanyanya mengapa? Jadi pasti anak-anakku masih ingat dengan kalimat tanya ya, atau apa saja yang termasuk kata tanya. Ya, kita lanjut. Nah, pada pembacaan pada halaman 82 ada sebuah cerita tentang bermain di halaman sekolah. Nah, pada cerita itu ada kata ia dan mereka. Ya, jadi kata ia dan mereka merupakan kata ganti. Ya, yang pertama kita gunakan kata ganti ia. Jadi kita melihat contohnya, yaitu tidak lama kemudian datang Pak Guru. Pak Guru membawa tas di tangan. Kata Pak Guru pada kalimat kedua dapat diganti dengan kata iya ini. Kalimat keduanya bisa kita ganti kata iya. Ya, jadi bisa di sini ia membawa tas di tangan. Oke, kata iya digunakan untuk menggantikan kata ganti orang ketiga tunggal atau satu orang. Contoh, Ani bisa diganti iya. Ibu bisa diganti dengan iya. Kemudian yang kedua, kata ganti mereka. Contoh kalimatnya, Edo, Raka, dan Garnis tidak mengerjakan latihan soal. Edo, Raka, dan Garnis asik bermain di kelas. Nama Edo, Raka, dan Garnis pada kalimat kedua dapat diganti dengan kata mereka. Ya, kata mereka digunakan untuk kata ganti lebih dari satu orang. Ya, contohnya, para guru diganti mereka, ya. Para guru kan lebih dari satu orang, ya. Ya, banyak murid boleh diganti mereka. Banyak murid kan lebih dari satu muridnya. Kemudian Edo, Raka, dan Garnis boleh diganti mereka karena orangnya lebih dari satu. Kemudian lambang seperti ini adalah tanda pembagian. Ya, 6 dibagi 2 sama dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2. Dibaca 6 dibagi 3 sama dengan 2. Contoh, kakak mempunyai 6 balon. Ia akan membagikan balon tersebut kepada Ino, Beta, dan Lina. Berapa balon yang diterima mereka? Jadi balon kakak ada 6.
yang akan dibagikan kepada 3 orang. Jadi, pembagian adalah pengurangan berulang. Ya, beda dengan perkalian. Kalau perkalian kan dia penjumlahan berulang. Ya, ingat pembagian adalah pengurangan berulang. Jadi, tanda bagi di sini bisa kita rubah menjadi pengurangan. Ya, contohnya ini 6 dikurangi 3. Jadi kita menggunakan pengurangan 3 ya. Ya. 6 dikurang 3 sama dengan 3. Masih bisa dikurang ya? Ya. Masih bisa dikurang dengan 3. Coba kita kurangkan. 3 dikurang 3 sama dengan 0. Jadi pembagian itu adalah pengurangan sampai hasilnya 0. Ini ya. Jadi berapa kali kita kurangkan? Iya, 2 kali. 1, 2. Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2. Lanjut. Ya, contoh yang kedua ada 12 dibagi 6. Ya, 12 kita rubah menjadi pengurangan 6. Ya, karena pembagian adalah pengurangan berulang. Ya, ini 12 kita rubah menjadi pembagiannya kita rubah menjadi pengurangan. Jadi 12 kurang 6 hasilnya 6. Karena masih ada 6, berarti masih bisa dikurangi dengan 6. Ya, jadi 6 dikurang 6 sama dengan 0. Jadi hasil akhirnya 0, sudah tidak bisa dibagi ya. Jadi berapa kali kah pengurangan ini? Ya, ada 2 kali. 1, ini. 2. Nah, jadi 12 dibagi 6 sama dengan 2. Ya, karya seni 2 dimensi dan 3 dimensi. Karya seni 2 dimensi adalah karya yang hanya memiliki 2 sisi atau ukuran saja, yaitu sisi lebar dan sisi panjang. Contohnya lukisan, gambar, poster, kaligrafi, dan lain-lain. Nah, pada halaman 86 terdapat juga sebuah contoh karya 2 dimensi, yaitu melukis dengan teknik sablon. Jadi anak-anakku boleh lihat dan boleh juga baca. Jadi melukis dengan teknik sablon adalah merupakan karya seni 2 dimensi. Nah, berikut contoh karya seni 2 dimensi. Ya, di mana hanya memiliki panjang dan lebar. Ini panjangnya, ini lebarnya. Lanjut, karya seni 3 dimensi adalah karya yang memiliki sisi panjang, lebar, memiliki ruangan dan bisa dilihat dari segala arah. Contohnya seni patung, guci, dan lain-lain. Nah, berikut adalah contoh karya seni 3 dimensi. Ada guci dan ada patung. Ya. Lanjut. Nah, anak-anakku coba kalian perhatikan. Kira-kira gambar di atas adalah ruangan apa? Ya, ruangan kelas dan ruangan perpustakaan. Apakah kegunaan kedua ruangan ini? Ya, kelas kita gunakan untuk belajar dan ruangan perpustakaan kita gunakan untuk membaca. Ya, bagaimana sikap yang baik saat berada di ruangan tersebut? Ya, saat kita berada di dalam kelas, kita sebaiknya tenang, tertib, menjelaskan penjelasan ibu guru. Tidak boleh bermain di dalam kelas. Nah, ketika kita ada di ruangan perpustakaan, sebaiknya kita juga dalam keadaan tenang membaca, supaya orang lain tidak terganggu. Kemudian, contoh tata tertib di lingkungan sekolah.
Jadi anak-anakku di lingkungan sekolah juga memiliki tata tertib. Berikut adalah contoh tata tertib yang ada di lingkungan sekolah. Yang pertama, tidak boleh bermain di dalam kelas. Yang kedua, saat membaca di perpustakaan, kita harus jaga ketenangan. Yang ketiga, harus antri saat memesan makanan di kantin. Yang keempat, jika ingin bermain, bermainlah di halaman sekolah. Tetapi, jangan lakukan permainan berbahaya, misalnya mendorong-dorong teman atau menggunakan batu untuk melempar teman. Itu berbahaya ya. Kemudian pada halaman 88 ada sebuah gambar dan cerita. Ceritanya yaitu Dira, Aski, Raffi, Luki, dan Alan sedang bernyanyi. Raffi dan Alan bernyanyi sambil menari. Dira, Aski, dan Luki bermain musik dengan memukul-mukul meja. Apakah sikap mereka sesuai dengan peraturan di sekolah? Iya, tidak sesuai ya, karena ruangan kelas adalah tempat untuk belajar, bukan tempat untuk bermain. Apalagi sambil memukul-mukul meja. Itu adalah sikap yang tidak baik. Kemudian, ini adalah makanan atau bekal Ino pada siang hari. Jadi, di mana Ino makan nasi, ikan, dan sayur. Ada juga buahnya. Jadi, ini adalah makanan Ino berwujud padat. Kemudian, Ino minum susu. Ya, ini susu ya. Minuman Ino berwujud cair. Kemudian, dari gelas tanpa asap putih. Ya, inilah asap putihnya. Ya, kepulan asap berwujud gas. Jadi, asap wujudnya gas, susu wujudnya cair, dan ikan, sayur, nasi, dan buah wujudnya benda padat. Oke, tugas anak-anakku pada halaman 83, ayo menulis. Dan nomor 2, halaman 84 sampai 85, ayo berlatih bagian A dan bagian B. Halaman 90, ayo lakukan. Nah, pada halaman 90, anak-anakku mencari benda dan menuliskan ciri-cirinya dan wujudnya. Contohnya, sebuah kursi ya. Misalnya ada kursi di rumah anak-anakku, tuliskan ciri-cirinya, misalnya berwarna hijau, terbuat dari plastik, wujudnya padat. Oke anak-anakku, sekian pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar dan God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Ya, anak-anakku, hari ini pembelajaran kita telah selesai ya. Jadi, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, seperti biasa, kita akan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Dan anak-anak silakan tutup mata, lipat tangan, kita akan berdoa ya. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memberkati kami di sepanjang pembelajaran kami pada hari ini. Biarlah apa yang boleh kami pelajari pada hari ini, anak-anakmu boleh dapat mereka pahami dan mengerti. Terima kasih Tuhan, sepanjang kehidupan kami pada saat ini, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Anak-anakku, baiklah, hari ini pembelajaran kita telah selesai ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap semangat mengikuti pembelajaran online dari rumah ya. Sampai jumpa, terima kasih dan salam sehat.